Pengertiannya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah wa bil Qur'an imaman hukma Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan dulu. Alfika. Dia bilang aja ya. Amin. Antina. Andini. Asri. Audia. Dia belajar? Ada yang tahu hari ini masuk ke materi apa? Kalau yang sebelum kemarin kan dia ada ulangan harian, sebelum ulangan harian kita masuk materi apa? Profita itu ada tiga berdoa, jangka atau alga sama profita mirip jamur. Kalau alat gerak protozoa ada ini atau bentuk besar, terus ada gerak dapat bukannya apa intinya. Baik, kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru yaitu fungsi jamur. Kalau di profita itu kan profita mirip jamur, kalau tanaman real jamurnya. Nah, ada yang suka makan roti tawar? Biasanya roti apa? Yang roti. Tadi roti. Terus ada Pizza Taiwan. ada. Nah, ini sebenarnya Hubungan dengan Taiwan. nah, kalau misalnya di roti, terus kan kayak suka ada yang hitam-hitam, tahu nggak itu? Jamur. Jadi yang ada yang hitam-hitam kayak gini itu yang ada di roti bukan bakteri, tapi jamur. Si jamur ini sebenarnya tumbuhannya itu kayak gini, kayak kecil ini yang mikroskopis, yang kecil banget, terus kayak saling ditempel banyak kelihatan kayak gitu kayak batu. Nah, supaya kita mengetahui apa itu jamur, kita harus tahu dulu apa ciri-ciri dari jamur atau kuning. Yang pertama itu bentuknya yang beragam. Ada yang tahu apa aja yang macam-macam jamur? Macam-macam jamur apa aja? Ada sitape, ada jamur
Iya yang nggak bisa jawab. Ya. Jadi harus ingat ini saluran ungu punya satu sel. Uni dan sehingga karena memiliki satu sel, makanya berukuran kecil karena berukuran kecil. Sehingga harus dilihat itu pakai mikroskop, makanya bersifat mikroskopis. Ya. Kemudian ada juga yang bersifat multiseluler atau memiliki banyak sel. Karena memiliki banyak sehingga dapat dilihat oleh mata. Jadi bersifat makroskopis. Jadi makroskopis itu apa? Kalau mikroskopis ada. Ingat-ingat ya. Nanti ada di game. Nanti kita main game. Selanjutnya itu bersifat eukariotik atau memiliki sel dan organel membran lainnya. Nah kalau jamur itu berbeda sama nah kalau bakteri sama virus itu masih prokariotik atau tidak memiliki sel. Kemudian ciri fungsi selanjutnya yaitu dinding selnya berupa kikir. Nah tadi kan awalnya itu jamur itu masuk ke dalam tumbuhan. Kenapa masuk ke dalam tumbuhan? Salah satunya itu alasan salah satunya itu karena memiliki dinding sel. Kan kalau hewan itu tidak memiliki dinding sel, jadi semua hewan itu tidak memiliki dinding sel. Karena tumbuhan memiliki dinding sel dan jamur ini juga memiliki dinding sel, makanya masuk ke dalam tumbuhan. Jadi itu salah satu kenapa dulu jamur itu masuk ke dalam tumbuhan. Nah, dinding selnya itu berupa titik kalau di jamur. Titik itu apa? Titik itu merupakan lapisan utama dinding sel jamur untuk pelindung tubuh jamur. Untuk selanjutnya, nah, kan tadi mah alasan kenapa tumbuhan jamur masuk dalam tumbuhan. Nah, sekarang terus kenapa dikeluarin gitu dari tumbuhan? Jadi tidak masuk ke dalam tumbuhan karena dia tidak memiliki klorofil. Kalau klorofil itu untuk apa? Pada daun apa? Fotosintesis. Jadi si jamur itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri karena tidak memiliki klorofil. Nah, karena tidak memiliki klorofil, terus tidak bisa berfotosintesis, maka bersifat heterotrof. Heterotrof itu atau organisme yang hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Kalau autotrof itu apa? Dapat menghasilkan. Jadi autotrof itu dapat menghasilkan. Kalau heterotrof itu tidak bisa menghasilkan. Nah, yang bersifat heterotrof itu ada 3 macam. Ada jamur yang yang menyerap nutrisinya itu dari saprofit atau dekomposer ya. Kemudian ada juga yang bersifat parasit. Kalau parasit hidup di inang dan di inangnya dan merugikan inang juga. Kemudian ada yang tumbuhan. Kalau parasit itu ya kalau parasit itu Ibu, ini mau diganti dulu nggak apa-apa Bu? Diganti apa? Handphonenya? Jadi Ini selanjutnya yaitu tidak memiliki reproduksi seksual atau reproduksinya itu tidak diketahui. Kenapa? Karena kelas Biotermika ini belum sempurna itu. Jadi belum ada reproduksi seksual dengan menggunakan spora meiospora. Kita cari tahu satu-satu. Nah, ciri-ciri dari zigomigota yang pertama itu hasil reproduksinya atau hasil reproduksi generatif atau seksualnya itu berupa zigospora. Ingat-ingat ya, zigomigota itu menghasilkan zigospora. Kalau reproduksi generatif atau seksualnya itu menggunakan spora. Nah, kayak ini spora. Ingat-ingat, ini spora. Kemudian tidak memiliki tubuh buah. Tubuh buah itu kayak gini.
Soalnya ini sistem gamesnya kayak gimana. Tadi kan kalian udah belajar 30 menit, lebih malah 5 menit, jadi 35, 15 nih, 20 ya. Tadi 20 menit udah belajar 20 menit. Nah sekarang kalian berjajar ke belakang, satu-satu ke belakang, sesuai dengan kelompoknya. Jadi askomikota, kelompok askomikota ke belakang, askomikota, deuteromikota, basidiomikota ke belakang. Nah, satu orang nanti ke depan buat ngejawab yang ini. Ini soalnya jawabannya di sini. Ya. Soalnya di sini, jawabannya di sini. Jadi kalian berdiri dari ke belakang, bawa pulpen saja. Sila. Sila tahu kan? Terdapat beberapa jenis saccharomycota yang hidup sebagai saprofit. Apa yang disebut dengan saprofit? Apa sih? Itu yang jawabnya sih. Kamu. Apa yang disebut dengan saprofit? Hidup dengan memakai bangkai ataupun mulai di kosan. Nomor 10. Ini sel saccharomycota tersusun atas zat. Kita review dulu materinya. Tadi ciri-ciri jamur itu apa aja? Memiliki klorofil, terus Ada yang mikroskopis, ada yang makro. bersifat uniseluler. Ibu rajin jadi tiga. Dia uniseluler apa? Uniseluler, ada multiseluler, ada uniseluler. Uniseluler apa? Bersel satu. Ya. Uniseluler itu uniseluler apa? Sel satu. Apalagi tidak memiliki klorofil. Ya, kalau limbahnya banyak disebut. Limbahnya banyak disebut. Ada klasifikasi bakteri ini berdasarkan reproduksinya yang pertama. Zigot. Ya. Apa yang tadi? Keren kali. Hasil reproduksi seksual
Reproduksi seksual masih diam di kota. Masih diam di kota. Adalah masih terus apalagi ciri-ciri lain memiliki klorofil, tidak memiliki klorofil udah, tidak dapat fotosintesis sudah, terus udah ya, terus bersifat uniseluler, multiseluler, mikroskopi sudah semuanya. Alhamdulillah, terima kasih untuk hari ini. Kalian udah semangat banget. Kalau bisa dikasih penjelasan lagi, alhamdulillah ya. Kalian harus ingat ya lagi. Uniseluler itu apa? Multiseluler itu apa? Klasifikasi dari ini ya, berdasarkan reproduksinya itu apa aja harus dikasih. Nah, nanti jadi pas ulangan tetap terus beri pas Terus mak. Terima kasih kepada kalian yang udah bekerja Pegang nih, ini ada dua nih. aktif dalam diskusi dan game saat ini.